Shalom jemaat GKIM Hosana yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 berkaitan dengan ucapan bahagia yang ke-8 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit. Mari kita bersama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan, Injil Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saya memberikan judul kepada renungan Kompas Iman ini dengan judul Aniaya yang Membawa Kebahagiaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja ini adalah satu judul yang mungkin kontroversi ya. Bagaimana mungkin orang yang dianiaya itu kemudian bisa merasakan bahagia? Orang yang dianiaya pasti akan merasa sengsara, pasti akan merasa menderita. Tetapi di dalam ucapan bahagia yang ke-8 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang teksnya tadi saya bacakan kepada saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Berbahagialah orang yang dianiaya." Tetapi bukan sembarangan orang yang dianiaya, tetapi dia menyebutkan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang dikatakan berbahagialah pada waktu dianiaya adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksudkan dengan ucapan bahagia yang ke-8 ini? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan yang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran ini. Maka untuk kita bisa mengerti akan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, untuk kita bisa memahami akan teks yang baru saja tadi saya bacakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 10-12, maka ada 3 pertanyaan yang saya akan sampaikan, sekaligus itu akan menuntun kita kepada penjelasan tentang teks ini. Yang pertama adalah yang disebut berbahagialah. Nah, saudara, mungkin ini adalah ucapan bahagia yang ke-8. Di dalam ucapan bahagia yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya, dari mulai ucapan bahagia yang pertama sampai dengan ucapan bahagia yang ke-7, tentu saudara sudah mendapatkan penjelasannya. Tetapi tidak ada salahnya saya memberikan penjelasan bahwa kata bahagia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu memakai kata bahasa Yunani makarios, yang diterjemahkan juga bless ya. Artinya diberkati. Jadi orang bisa dikatakan berbahagia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Siapakah orang yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi karena orang berkenan di hadapan Tuhan, maka kemudian diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang diberkati oleh Tuhanlah yang kemudian akan bisa merasakan dan mengalami apa yang disebut sebagai bahagia. Berbahagialah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kira-kira maksudnya seperti itu. Dan kemudian dari manakah kita bisa mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang berbahagia? Nah, kemudian kita bisa melihat penjelasannya di dalam ayat yang ke-12. Kebahagiaan seseorang akan terekspresikan, akan nampak keluar pada waktu dikatakan bersukacita dan bergembira. Kita melihat pada waktu seseorang itu bersukacita dan bergembira, sekalipun kondisi sekitarnya atau kondisi yang dia alami menurut ukuran dunia tidak membuat dia seharusnya bersukacita dan bergembira. Tapi pada saat itu, sekalipun di dalam kondisi yang tidak ideal, ketika seseorang bisa bersukacita dan bisa berbahagia, maka kita bisa tahu bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Kenapa dia bisa berbahagia? Karena dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena dia berkenan kepada Tuhan. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang kedua untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran yang dikatakan berbahagia adalah kita bertanya, kebenaran apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sana? Nah, kata kebenaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 tersebut, itu di dalam bahasa Yunaninya memakai kata dikaiosune, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris
yang disebut sebagai righteousness. Nah, kata dikaiosune ini adalah satu kata yang sering kali muncul di dalam surat Roma. Di dalam surat Roma berulang-ulang kali muncul kata dikaiosune yang juga sama diterjemahkan di dalam bahasa Inggris righteousness. Khususnya di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Di sana penulis surat Roma menghubungkan kata dikaiosune, yaitu kebenaran, dengan berita Injil. Dikatakan berita Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika orang berdosa mendengar berita Injil, Injil yang mampu menyelamatkan orang yang percaya tersebut, ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kepada berita Injil tersebut, maka orang itu menerima kebenaran, menerima dikaiosune tersebut. Artinya status orang itu yang tadinya adalah orang yang berdosa, orang yang dikatakan sebagai orang yang unrighteous, orang yang tidak benar di hadapan hukum Allah, secara forensik, secara moral di hadapan hukum Allah, semua orang berdosa termasuk saudara dan saya, tadinya adalah orang yang tidak benar. Tetapi pada waktu percaya kepada berita Injil, yang merupakan berita tentang karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka iman kita kepada berita Injil itu mendatangkan kebenaran dari Allah. Allah membenarkan, Allah mendeklarasikan, Allah menyatakan orang yang berdosa, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai orang yang benar karena terima kebenaran Allah. Statusnya berubah dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang yang bersalah menjadi orang yang tidak bersalah di hadapan Allah karena sudah terima kebenaran Kristus. Itu arti dari kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang membuat kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan ucapan bahagia yang ke-8 ini. Yang dikatakan, siapakah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara-saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran? Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, jelas yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Kristen yang sejati. Orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau saudara adalah orang-orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang sejati, maka saudara termasuk di dalam pengertian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mengapa saya mengatakan itu adalah orang Kristen yang sejati? Ada dua penjelasan. Yang pertama adalah karena orang Kristen yang sejati adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang membuatnya, tadi saya mengatakan, dia menerima kebenaran Allah. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena dia mencari kebenaran dan memperoleh kebenaran, itu menunjuk kepada orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Arti yang kedua adalah orang yang setelah percaya kepada Yesus sebagai orang Kristen yang sejati, memberitakan tentang Yesus, memberitakan Injil yang mendatangkan kebenaran Allah tersebut. Nah, pada waktu memberitakan Injil tentu saja ada konsekuensi. Pada waktu kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang berdosa, saudara-saudara, bisa saja sekalipun orang-orang berdosa, semua orang berdosa itu membutuhkan keselamatan, membutuhkan berita Injil, tetapi seringkali mereka tidak menginginkannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dunia ini sebetulnya membutuhkan akan terang, membutuhkan akan keselamatan, membutuhkan akan berita Injil, tetapi mereka justru tidak menginginkannya. Bahkan di dalam Yohanes pasal ketiga dikatakan, Tuhan Yesus sebagai terang itu telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia yang untuknya Tuhan Yesus datang, yang membutuhkan terang itu, justru tidak datang kepada terang itu. Kenapa? Karena mereka membenci terang itu. Kenapa mereka membenci terang itu? Karena mereka lebih mencintai kejahatan mereka. Itu satu hal yang ironis. Maka ketika kita memberitakan tentang Yesus sebagai orang yang sudah memperoleh kebenaran dan memberitakan kebenaran yang membenarkan dan menyelamatkan orang berdosa, bisa saja orang yang sekalipun membutuhkan kebenaran tapi tidak menginginkan kebenaran, tidak menyukai kebenaran, lalu meresponnya dengan apa? Tindakan yang melukai kita, tindakan yang menyakiti kita, menganiaya kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika kita di dalam hal memberitakan Injil, bukan karena kejahatan kita kemudian dianiaya, Tuhan Yesus berkata, kita tetap menjadi orang yang diperkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, membuat kita berbahagia sekalipun di dalam penderitaan. Saudara-saudara, di dalam dunia yang
di mana semakin orang-orang menolak Kristus, itu seharusnya tidak membuat kita berhenti memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Terus saja memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang berdosa membutuhkannya. Saudara-saudara, sebagai akhir daripada perenungan ini, saya kemarin pada waktu mempersiapkan sebuah topik pengajaran di dalam sebuah kelas, saya membaca satu ilustrasi. Dikatakan ada seorang guru agama Yahudi yang disebut sebagai rabi atau rabai, ya, bernama Yohanan ben Zakkai. Ya, Yohanan ben Zakkai ini seorang rabi Yahudi. Kita tahu orang Yahudi adalah orang yang percaya kepada perjanjian lama, tetapi mereka menolak Yesus Kristus yang diberitakan di dalam perjanjian lama. Mereka menolak perjanjian baru. Nah, termasuk Yohanan ben Zakkai ini, ya, Yohanan ben Zakkai ini, atau ada orang mengatakan Yohanan ben Zakkai, begitu kan? Nah, saudara-saudara, pada satu kali Yohanan ben Zakkai ini mengalami sakit penyakit. Dan kemudian diketahui bahwa dia tidak akan lagi bisa sembuh. Dengan kata lain, dia akan segera menemui ajalnya. Dia akan segera mengalami kematian tubuh jasmani. Tetapi kemudian dia di dalam keadaan gundah gulana, keresahannya, lalu dia berkata kepada murid-muridnya. Sebagai seorang rabi kan banyak murid-murid. Dia berpesan, jika aku mati nanti, tolong pada waktu aku dimakamkan, jangan kenakan kepada diriku pakaian putih ataupun pakaian hitam. Karena nanti pada waktu dipakai pakaian putih, kalau aku terlalu merasa kepedean, kalau mati aku akan masuk surga, ternyata tidak masuk surga, melainkan masuk neraka. Masuk neraka dengan pakai pakaian putih, nanti orang-orang yang tinggal di neraka, seisi neraka akan menertawakan aku akan merasa malu. Kepedean masuk surga, ternyata masuk neraka. Tetapi sebaliknya, jika aku merasa kurang pede, mungkin kalau aku mati ini aku akan masuk ke dalam neraka, ternyata aku masuk surga. Masuk surga dengan mengenakan pakaian hitam. Nanti seisi surga pun akan menertawakan aku. Jadi karena aku tidak tahu, tidak pasti, sekalipun aku guru agama, kalau nanti aku mati sebentar lagi, aku akan masuk surga kah atau akan masuk neraka? Jadi lebih baik pakai pakaian kepadaku adalah pakaian yang berwarna abu-abu. Supaya nanti kalau aku masuk surga tidak ditertawakan, kalaupun masuk neraka juga tidak ditertawakan. Saudara-saudaraku, itulah kita melihat fakta, realitas yang terjadi. Bahwa ternyata agama manapun termasuk agama Yahudi tidak dapat memberikan kepastian keselamatan kepada orang berdosa sekalipun guru agama. Hanya berita Injil ketika dipercaya akan membenarkan orang dan memberikan kepastian akan keselamatan yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.